Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan update penetapan NIP CPNS dan NIP 3K pada tahun 2021 ya teman-teman ya, per tanggal 1 April 2022. Nah, di sini akan aku jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, akan tetapi ada yang cukup menarik terkait dengan update penetapan NIP kali ini. Bagaimana penjelasannya? Saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Aku juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman untuk yang menunaikan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Teman-teman silahkan saja masuk untuk mendownload terkait dengan link yang sudah disiapkan oleh BKN seperti biasa. Silahkan juga teman-teman untuk mengecek daerahnya masing-masing apakah sudah ada progres atau malah belum sama sekali. Akan tetapi terkait dengan kali ini, untuk video kali ini aku tidak membahas ini ya teman-teman ya, karena teman-teman sudah bisa mengecek itu sendiri. Kita akan langsung ke simulasi seperti biasa ya teman-teman ya, terkait dengan update penetapan NIP-nya. Apakah memiliki progres yang lebih atau malah sama dengan yang sebelumnya, seperti itu. Jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Di sini aku sudah buatkan terkait dengan simulasinya. Seperti biasa teman-teman, langsung saja di sini ada CPNS. Itu ada jumlah peserta, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya terkait dengan jumlah pesertanya masing-masing. Lalu di sini kita bahas yang CPNS dulu teman-teman. Per tanggal 25 Maret itu ada sekitar 84.991. Lalu kemudian di per 1 April ini ada kemajuan ya teman-teman ya, seperti biasa sih ya. Di sini ada 97.381 yang sudah ditetapkan. Nah, di minggu lalu itu kenaikannya ada sebesar 14.168 untuk minggu lalu teman-teman. Akan tetapi untuk minggu ini hanya 12.390 yang ditetapkan ya teman-teman ya. Ada penurunan sekitar 2.000-an atau 1.900-an seperti itu terkait dengan penetapan NIP untuk CPNS. Lalu kemudian di sini ada juga P3K Guru tahap 1. Per 25 Maret itu datanya yang masuk penetapan NIP-nya 99.064 NIP 3K yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian ada per 1 April itu 121.115. Lalu kemudian di minggu lalunya ada kenaikannya itu di minggu lalu ya teman-teman ya, ada 26.297. Untuk minggu ini sama dengan yang CPNS teman-teman, hanya 22.051 seperti itu. Jadi memang terkait dengan P3K Guru tahap 1 dan CPNS ini mengalami penurunan untuk minggu ini ya teman-teman ya. Selanjutnya itu ada P3K Guru tahap 2. Per tanggal 25 Maret itu 16.802 untuk NIP 3K. Lalu kemudian per 1 April itu ada 27.338. Nah, untuk di minggu lalu itu kenaikannya ada 4.798 ya teman-teman ya. Akan tetapi di minggu ini itu ada kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Untuk P3K Guru tahap 2 itu sengaja kayaknya ya digenjot oleh BKN. Itu ada kenaikan untuk minggu ini sebanyak 10.536. Mana untuk data yang minggu lalu itu hanya 4.700-an sekian seperti itu. Ini aku salah tulis ya teman-teman, mohon maaf ya karena tidak bisa diganti lagi ya udah. Jadi aku jelaskan saja teman-teman. Lalu kemudian di sini kita lanjut ke data yang P3K non guru. Di sini jumlah peserta 11.828 seperti biasa. Lalu kemudian per 1 April itu datanya yang sudah diupdate ya teman-teman ya. Itu 11.434. Lalu kemudian di minggu lalu itu kenaikannya sebanyak 488. Nah, akan tetapi untuk minggu ini mengalami penurunan sekitar 50% ya teman-teman ya. Jadi hanya 212 untuk NIP 3K non guru. Sepertinya memang untuk per laporan per minggunya itu mengalami perbedaan ya, seperti yang sudah aku jelaskan di videoku yang sebelumnya, karena terkait dengan penetapan NIP ini untuk datanya mengalami gelombang seperti gelombang tsunami ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di minggu sebelumnya itu adalah CPNS yang digenjot, lalu kemudian minggu lalu itu ada P3K tahap 1. Nah, untuk tahap ini di minggu ini sepertinya dari BKN itu sedang mengenjot untuk P3K Guru tahap 2.
Nah, lalu kemudian di sini aku juga membuat simulasi terkait dengan berapa lama lagi sih terkait dengan penetapan NIP ini akan selesai dan per formasi ya teman-teman ya. Di sini sudah aku buatkan juga. Di sini ada CPNS itu sisa yang belum ditetapkan NIP-nya. Untuk CPNS itu ada 14.107 untuk NIP CPNS yang belum ditetapkan. Nah, sedangkan untuk gelombang per minggunya itu selalu mengalami kenaikan sebesar dari BKN itu update-nya ya sekitar 12 ribuan ke atas ya teman-teman ya. Maksudnya tidak pernah di bawah 12 ribu. Datanya itu selalu di atas angka 12 ribu. Jadi kemungkinan besar untuk terkait dengan CPNS ini akan selesai di minggu depan ya teman-teman ya. Karena untuk sisa NIP CPNS itu hanya 14.107. Ya kemungkinan besar untuk BKN ya bisa lah ya terkait dengan CPNS ini untuk minggu depan ya sudah di 100% kan aja sih, karena memang tinggal 14.000 lagi seperti itu. Lalu kemudian di sini ada P3K guru tahap 1 itu ya sisanya 39.641 NI P3K yang belum ditetapkan. Nah, sedangkan terkait dengan data per minggunya dari pihak BKN itu selalu menetapkan paling tidak itu sekitar 22.536. Jadi untuk data yang minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar terkait dengan P3K guru ini kalau tidak selesai di minggu depan, paling tidak 2 minggu yang akan datang seperti itu. Jadi sudah dipastikan ya teman-teman ya, 2 minggu itu sudah dipastikan selesai. Nah, mungkin yang cukup lama itu adalah P3K guru tahap 2 ya teman-teman ya. Karena untuk data P3K tahap 2 itu masih banyak banget sih yang belum ditetapkan oleh BKN, yaitu sekitar 83.843 NI P3K tahap 2 yang belum ditetapkan. Nah, sedangkan kita melihat update per minggunya itu dari BKN selalu menetapkan terkait dengan NI P3K tahap 2 ya, yaitu sekitaran 10 ribuan seperti itu untuk data yang minggu lalu. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan tidak digenjot oleh pihak BKN, kalau misalkan per minggunya selalu 10.000 per minggunya, maka terkait dengan P3K guru tahap 2 ini kemungkinan besar akan selesai di 8 minggu yang akan datang. Jadi sudah dipastikan di bulan April itu sudah selesai semua ya teman-teman ya terkait dengan penetapan NIP-nya. Lalu kemudian di sini ada non guru. Di sini non guru itu kemungkinan besar juga akan selesai di 2 minggu yang akan datang ya teman-teman ya. Bisa juga di minggu depan sudah selesai sih. Kalau misalkan dari BKN itu mau mengenjot dari non guru, karena ini sedikit banget teman-teman, hanya 394 NI P3K non guru saja yang belum ditetapkan. Sedangkan untuk data per minggunya BKN itu selalu menetapkan di atas angka 212. Untuk minggu lalu itu 212. Dan pernah juga itu kenaikannya ada di angka 400 seperti itu. Kemungkinan besar kalau tidak minggu depan ya 2 minggu lagi itu sudah selesai sih untuk P3K non guru. Sudah dipastikan selesai ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin yang menjadi masalah itu adalah P3K guru tahap 2 karena terkait dengan datanya itu masih cukup banyak teman-teman, masih 83.000. Di sini simulasinya kalau misalkan kita melihat gelombang per minggunya, kemungkinan besar itu bisa ditargetkan 8 minggu lagi. Akan tetapi kalau misalkan minggu depan itu kan kemungkinan besar kita doakan bersama mudah-mudahan CPNS dengan P3K guru itu sudah selesai ya teman-teman ya minggu depan. Kalau tidak P3K guru mungkin kita targetkan 2 minggu yang akan datang. Nah, setelah itu kan data yang hanya akan dikerjakan oleh BKN itu tinggal P3K guru tahap 2. Kemungkinan besar ya tidak sampai 8 minggu lah. Kita berdoa saja untuk teman-teman CPNS baik itu P3K maupun tahap 1, tahap 2 dan non guru. Kita doakan semoga ya sekitar 4 minggu lagi itu untuk P3K guru tahap 2 sudah selesai ya teman-teman ya. 1 bulan lah paling lama seperti itu. Baiklah, mungkin segitu dulu terkait dengan pembahasan kita pada kali ini. Itu update penetapan NIP untuk CPNS maupun P3K serta simulasi dan prediksi akurat kapan sih selesainya untuk penetapan NIP ini seperti itu. Baiklah, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga membantu. Dadah.